Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Jing Wucheng merencanakan untuk membuat sebuah terowongan. Jing Wucheng kembali berkata, sebenarnya terowongan ini memiliki fungsi lain juga. Jika dalam situasi darurat, seandainya jika Xiaofu diserang oleh musuh yang kuat seperti kuil dan di masa depan, terowongan itu bisa menjadi tempat melarikan diri atau tempat bersembunyi. Tentu saja jika untuk sekarang-sekarang itu belum bisa untuk dijadikan tempat persembunyian karena mungkin akan terlalu kecil. Tetapi setiap hari aku selalu memperluas dan menambahkan banyak pintu. Sehingga jika ada musuh yang berhasil masuk, dia akan kesulitan karena banyaknya pintu, ucap dari Jing Wucheng. Orang-orang mendengar itu pun lalu mengangguk. Xiaoyan lalu mengambil sebuah gulungan dan diberikan kepada Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah peta Xiaofu. Kalau begitu selamat bekerja. Ucap dari Xiaoyan. Ya baiklah ucap dari Jing Wucheng. Singkat cerita 3 hari telah berlalu. Di suatu sudut Xiaofu beberapa keramik tiba-tiba menonjol ke atas dan memperlihatkan sebuah lubang. Kepala Jing Wucheng tiba-tiba keluar dari lubang itu. Xiaoyan lalu mendekat dan berkata, kamu menggali ini hanya dalam waktu 3 hari saja? Itu sangat hebat, ucap dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, ya itu adalah salah satu keahlianku. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi, tanya dari Jing Wucheng. Oke baiklah, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memanggil orang-orang, diantaranya adalah Xiaozan, Nan Erming, Strom, Longyan, Jiying dan juga King Mo'er. Xiaoyan tidak memberitahu King Haoran kalau dia akan pergi, karena kalau Xiaoyan memberitahunya, King Haoran akan khawatir. Kelompok Xiaoyan pun segera memasuki terowongan itu. Jing Wucheng memimpin kelompok Xiaoyan berjalan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka telah sampai di ujung terowongan. Mereka pun segera naik ke atas. Mereka tiba di sebuah ruangan. Tidak lama, seseorang laki-laki tua lalu datang menghampiri mereka. Jing Wucheng lalu berkata kepada laki-laki tua itu, ini semua adalah temanku. Maaf telah merepotkanmu kali ini, ucap dari Jing Wucheng. Laki-laki tua itu lalu mengangguk. Laki-laki tua itu melangkah maju ke arah Nan Erming. Dia lalu mengambil pil merah tua dari cincin penyimpanannya dan meremukannya. Lalu setelah itu mengoleskan obat itu ke wajah Nan Erming. Wajah Nan Erming tiba-tiba berubah dengan cepat menjadi coklat merah. Lalu lelaki tua itu juga mengeluarkan pil gelap dan berkilauan dari cincin penyimpanannya dan lalu menyerahkannya kepada Nan Erming. Nan Erming lalu menerima obat itu dan segera menelannya. Setelah itu dengan cepat Nan Erming berubah menjadi seseorang pria tua. Setelah Nan Erming sekarang adalah giliran Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah semuanya kelompok Xiaoyan berubah, Xiaoyan lalu memimpin kelompoknya untuk berterima kasih kepada orang tua itu. Terima kasih tetua, ucap dari Xiaoyan dan teman-temannya. Orang tua itu lalu berkata, efek obat ini hanya bisa bertahan sampai 6 hingga 7 jam saja, ucap dari orang tua itu. Orang-orang pun lalu mengangguk. Kelompok Xiaoyan pun segera bergerak satu persatu melintasi gang di sepanjang kota menuju gerbang utara kota Jucheng. Setelah meninggalkan kota Jucheng, kelompok Xiaoyan pun terbang menuju tempat pertemuan yang telah mereka sepakati. Malam pun tiba. Kelompok Xiaoyan pergi ke pavilion kecil ribuan mil jauhnya dari kota Jucheng. Kelompok Xiaoyan pergi ke kota Lingming. Kota Lingming adalah kota yang terdekat dengan kota Jucheng. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun sudah sampai di kota Lingming. Pada saat ini 6 jam telah berlalu. Lalu efek obat yang diberikan oleh orang tua itu pun sudah menghilang. Xiaoyan tidak menunda lagi. Dia lalu memimpin kelompoknya bergerak ke tempat yang dekat dengan rumah harta karun. Di bawah pohon besar tidak jauh dari susunan teleportasi, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok itu menggunakan jubah hitam. Sosok itu lalu berkata, orang itu sepertinya adalah Xiaoyan, ucap dari sosok itu. Sosok itu lalu mengeluarkan sebuah bola kristal. Tidak lama bola kristal itu menunjukkan gambar Xiaoyan pada saat mereka pergi. Sosok itu lalu berkata,
Berikan bola ini kepada Quildan. Aku akan mengikuti mereka, ucap dari sosok itu. Sosok lain pun tiba-tiba muncul dan mengambil bola kristal itu. Kedua sosok itu pun segera pergi dari sana. Sementara itu, kelompok Xiaoyan sudah sampai di sebuah kota yang bernama Kota Bingling. Tetapi kelompok Xiaoyan tidak berhenti di sana. Setelah mengidentifikasi arah mereka, mereka lalu segera menghilang dari kejauhan. Sosok hitam yang mengikuti Xiaoyan pun menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan dan pergi menjauh dari mereka. Sosok itu lalu berkata, "Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku," ucap dari sosok itu. Sementara itu di Quildan, Danzan sedang melihat bola kristal dan mengamati sosok yang ada pada bola kristal itu. Danzan lalu berkata, "Itu adalah benar-benar Xiaoyan, aku yakin itu. Sun Qi, bawa tim untuk mengejar mereka sekarang," ucap dari Danzan. Sun Qi adalah seseorang puncak kaisar bintang 7. Dia segera mengumpulkan timnya untuk mengejar Xiaoyan. Kelompok Danzan berisikan 15 orang. 5 dari mereka adalah puncak kaisar bintang 7 dan 10 lainnya berada di kaisar bintang 7 menengah. Tetapi setelah berdiskusi, kelompok Sun Qi pun memutuskan untuk pergi bersama penetua Wu. Sementara itu di aula Liga Bayangan ada beberapa orang yang sedang berdiskusi di sana. Tetua Liga Bayangan lalu berkata, "Apakah ada kabar tentang Xiaofu sekarang?" tanya dari kepala Liga Bayangan. Tetua pertama lalu berkata, "Tidak ada apa-apa di Xiaofu sekarang. Mereka sepertinya baik-baik saja dan tidak menunjukkan sesuatu hal yang aneh." Setelah beberapa saat, tetua kedua lalu masuk. Melihat itu, tetua pertama lalu berkata, "Apa yang dikatakan Danzan saat ini?" ucap dari tetua pertama. Tetua kedua lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta kita untuk terus-menerus mengikuti 7 orang itu," ucap dari tetua kedua. "Sangat sulit untuk memastikannya," ucap dari tetua pertama. Tetapi menurut laporan dari mata-mata, tidak lama setelah menerima bola kristal yang dikirim, Danzan meninggalkan kota Jucheng dengan 16 orang melalui susunan teleportasi, ucap dari tetua kedua. "Apa kamu bilang? Kamu tahu kemana mereka pergi?" tanya dari tetua pertama. "Arai teleportasi yang mengarah ke kota Bingling. Jadi seharusnya mereka bergegas ke arah kota Bingling. Tetapi sepertinya Danzan telah mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu adalah Xiaoyan," ucap dari tetua kedua. "Lalu kenapa mereka tidak memberitahu kita?" tanya dari tetua pertama. "Aku sendiri tidak tahu," ucap dari tetua kedua. Mendengar itu, kepala Liga Bayangan lalu berkata, "Kirim Kaisar Bintang 8. Jika Quildan gagal membunuh Xiaoyan, kita yang akan membunuhnya," ucap dari kepala Liga Bayangan itu. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu. Kelompok Xiaoyan terus berjalan ke utara. Saat ini Xiaoyan telah tiba di tempat yang dipenuhi dengan es. Di 13 hari berikutnya, kelompok Xiaoyan lalu melihat penampakan matahari dan bulan saat senja. Kelompok Xiaoyan sangat bersemangat karena rumah harta karun akan segera dibuka. Tetapi sampai langit berangsur-angsur gelap, tidak ada perubahan apapun di sana. Sampai malam pun tiba, benar-benar tidak ada yang terjadi, kecuali aurora yang indah dan bergerak di langit. Tiba-tiba Xiaoyan seperti merasakan sesuatu. Xiaoyan segera membungkuk dan menempelkan telinganya di atas es. Kelompok Xiaoyan pun mengikuti apa yang telah dilakukan Xiaoyan. Mereka mendengar suara bergemuruh mengguncang bumi. Terlihat dari atas gunung salju longsor ke arah mereka. Xiaoyan segera berteriak, "Bersiap-siaplah," ucap dari Xiaoyan. Longsoran salju itu pun menyapu kelompok Xiaoyan. Setelah longsoran salju berhenti, lapisan salju dan es di puncak telah menghilang dan memperlihatkan pegunungan pinus. Xiaoyan lalu mengamati sebuah puncak gunung yang terlihat seperti ada celah di sana. Celah itu seperti dibuat oleh pedang raksasa. Orang-orang lalu berkata, "Apakah rumah harta karun berada di sana?" ucap dari orang-orang. Kelompok Xiaoyan pun segera pergi ke sana. Di celah itu ada jejak marmer yang berkeleok-leok. Dari kaki gunung sampai ke dalaman tengah lereng gunung, di dinding batu di kedua sisinya ada terdapat banyak bunga anggrek biru. Kelompok Xiaoyan lalu berjalan menyelusuri tempat itu. Setelah beberapa saat berjalan, kelompok Xiaoyan menemukan ujung tempat itu. Di depan mereka hanya ada dinding batu yang ditutupi oleh lumut. Kelompok Xiaoyan segera membersihkan lumut di dinding batu itu.
Setelah lumut itu dibersihkan, pintu batu pun lalu terungkap. Xiaoyan pun mencoba segala cara untuk membuka pintu batu itu. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, aku tidak bisa membuka pintu ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jiying lalu berkata, "Sepertinya pintu ini membutuhkan suatu trik untuk membukanya." Strom lalu berkata, "Di gerbang batu ini hanya ada kata bahagia," ucap dari Strom. Xiaoyan perlahan melangkah mundur dan melihat kata selamat dari kejauhan. Strom lalu berkata, "Aku akan mencobanya." Strom lalu mengulurkan jari telunjuknya dan menulis kata bahagia. Tiba-tiba terdengar suara trak. Pintu batu itu perlahan terbuka secara otomatis. Xiaozan tertawa dan berkata, "Strom, kamu hebat juga ya," ucap dari Xiaozan. King Mu'er lalu berkata, "Ayo kita masuk," ucap dari King Mu'er. Kelompok Xiaoyan pun segera masuk ke pintu itu. Ada beberapa mutiara seukuran kepalan tangan yang tertanam di dinding batu itu. Saat kelompok Xiaoyan memasuki gang, Xingmen secara perlahan lalu menutup. Begitu Xingmen itu tertutup, salju langka berumur ribuan tahun tiba-tiba muncul di luar. Kepingan salju lalu menyebar dari langit. Kelompok Xiaoyan terus bergerak. Setelah beberapa lama, terlihat ada batu besar di depan kelompok Xiaoyan. Ada celah di kedua sisi di mana orang-orang bisa lewat. Di depan mereka ada perut gunung berongga sangat besar. Puluhan menara dan pavilion tersebar di antara pepohonan yang rimbun. Dan ada air terjun putih jatuh ke dalam dinding gunung. Orang-orang terkejut dan berkata, "Apakah ini rumah harta karun?" tanya dari orang-orang. Xiaoyan lalu melepaskan kekuatan spiritualnya. Tetapi dia tidak bisa melihat apapun, seperti terhalang sesuatu. Kelompok Xiaoyan kembali bergerak menelusuri tempat itu. Tempat itu tidak terlalu besar. Tidak membutuhkan waktu lama bagi kelompok Xiaoyan untuk menelusuri semua bangunan di sana. Tetapi mereka tidak menemukan apapun, baik itu harta karun ataupun tempat rahasia. Xiaoyan lalu berkata, "Mungkin bangunan ini hanya kediaman seseorang kaisar kuno saja. Tetapi lihat di sana," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menunjuk ke suatu tempat. Terlihat ada jalan batu besar di hutan yang jauh yang mengarah langsung ke dinding batu yang curam. Dan samar-samar terlihat ada dua batu besar setinggi sekitar 7 atau 8 meter berdiri di ujung jalan. Nan Arming lalu berkata, "Sepertinya itu adalah kolam air panas." Lalu Xiaoyan berkata, "Ayo kita lihat saja ke sana. Siapa tahu harta karunnya ada di kolam itu," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun bergegas mendekati kolam itu. Tetapi saat mereka semakin dekat, semua orang terkejut. Mereka telah menemukan bahwa kabut di antara kedua batu itu hampir cair. Itu terlihat samar-samar ada sebuah giok di dalam kabut. King Mu'er lalu terkejut dan berkata, "Tan San Wen Yu," ucap dari King Mu'er. Orang-orang segera bertanya, "Tan San Wen Yu, apa itu?" tanya dari orang-orang. "Aku melihat di sebuah buku kuno bahwa ada semacam Tan San Wen Yu, yang merupakan salah satu batu giok paling langka. Buku kuno itu memperkenalkan bahwa Tan San Wen Yu lahir di sebuah batu setelah abad-abad pertengahan. Melihat dari banyak kabut ini, itu benar-benar Tan San Wen Yu," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ajaib tentang Tan San Wen Yu itu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, ada. Menurut catatan kuno, mempraktekkan atribut air di Tan San Wen Yu memiliki efek saling melengkapi dan meningkatkan lebih banyak hasil, tetapi dengan sedikit usaha," ucap dari King Mu'er. Jiying lalu terkejut setelah mendengar itu. "Benarkah begitu?" tanya dari Jiying. Kelompok Xiaoyan pun segera bergegas ke arah batu. Tetapi ternyata tidak ada Tan San Wen Yu ataupun air panas di belakang batu besar itu. Setelah beberapa saat, King Mu'er lalu berkata, "Sialan, kaisar kuno ini terlalu gila. Dia bahkan menggunakan Tan San Wen Yu untuk tinjakan kita," ucap dari King Mu'er. "Apa?" King Mu'er lalu berkata lagi, "Iya benar, lihatlah ini, tekstur dari beberapa pijakan ini. Semuanya sama dengan apa yang dikatakan oleh buku kuno," ucap dari King Mu'er. Jiying lalu berkata, "Apakah kamu yakin, King Mu'er?" tanya dari Jiying. King Mu'er lalu menjawab, "Ya, aku yakin ini sama dengan yang ditulis di buku kuno. Tetapi aku belum pernah melihat langsung Tan San Wen Yu," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu.
Kita berjalan dulu ke tujuan kita. Kemana jalan ini akan mengarah? Tanya dari Xiaoyan. Mungkin ini adalah pintu masuk ke rumah harta karun, ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu ayo kita pergi ke sana. Xiaoyan lalu memimpin kelompoknya menuju tangga batu giok. Saat kelompok Xiaoyan menginjak tangga batu giok, kabut tiba-tiba melonjak ke kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun diselimuti oleh kabut. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba dan semua orang tidak punya waktu untuk beraksi. Kabut yang mengelilingi orang-orang dengan cepat berputar menjadi pusaran putih. Pemandangan di depan mata mereka lalu menjadi kabur. Dan tidak lama kemudian kabut ini menjadi gelap transparan yang mematikan. Seolah-olah semua orang terjebak di ruangan yang gelap dan tanpa batas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan semua orang tidak berani untuk bertindak sembarangan kali ini. Mereka pun hanya bisa menunggu. Setelah beberapa waktu berlalu, pandangan orang-orang pun kembali muncul. Kabut itu pun tiba-tiba menghilang dan tempat ini telah berubah. Mereka seperti dipindahkan ke tempat lain. Sekarang mereka berada di hutan yang lebat dengan padang rumput yang luas. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke hutan untuk menemukan harta karun itu, ucap dari Storm. Mendengar itu, semua orang lalu menganggukkan kepalanya, termasuk King Mu'er. Ya, setidaknya ada binatang buas di hutan ini. Jadi kita bisa memburu inti sihir sambil meneruskan perjalanan kita, ucap dari King Mu'er. Lalu bagaimana jika level binatang buas di sini terlalu rendah, ucap dari Xiaoyan. Ya, itu sangat mustahil, ucap dari King Mu'er. Lalu bagaimana jika binatang buas di sini levelnya terlalu tinggi? Hahaha, ucap dari Xiaoyan sambil terus menggoda King Mu'er. Ya, kalau begitu kita hanya bisa kabur, benar kan? Ucap dari King Mu'er. Baiklah kalau begitu, jawab Xiaoyan sambil tertawa. Dia lalu berkata, sepertinya rumah harta karun itu aku rasa ada di dalam kedalaman hutan itu. Kekuatan spiritualku bisa merasakan sesuatu yang kuat di dalam sana. Mendengar itu, kelompok Xiaoyan pun lalu bergegas menuju kedalaman hutan. Sementara itu di Zhongzhou, ini adalah kota besar di benua Doqi. Dan di barat laut Zhongzhou, bangunan besar berdiri megah menghadap dengan gunung. Di tengah bangunan itu ada sebuah kata berwarna emas yang sangat besar, yaitu kata Xiao. Ini adalah markas besar orang-orang Xiao saat ini. Orang-orang Xiao dari 8 bangsa kuno telah kembali ke puncaknya. Di benua ini tidak ada satupun yang berani berurusan dengan mereka. Saat ini ada seseorang pria tua di aula Xiao. Dan orang tua ini adalah ayah dari Xiaoyan, yaitu Xiaozan. Xiaozan sedang duduk di aula. Ada 2 orang setengah baya yang terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan. Mereka adalah kakak laki-laki Xiaoyan, yaitu Xiaoding dan Xiaoli. Setelah Xiaozan diserap oleh aula jiwa, sulit untuknya berhasil dalam pelatihan. Namun tetapi dengan bantuan Yalao sekarang kekuatannya juga telah cukup kuat. Dan meskipun jiwanya tidak bisa sepenuhnya diperbaiki, tingkat trauma di dalam hidupnya telah berkurang banyak. Sedangkan Xiaoding dan Xiaoli keduanya telah melangkah ke dalam kekuatan Dozeng setelah berlatih dengan keras. Aku sangat khawatir kepada Xiaoyan. Apakah dia baik-baik saja sekarang di sana? Ucap dari Xiaozan. Saat ini ada lebih dari 100 keluarga telah berafiliasi bekerja sama dengan klan Xiao. Dan wilayah yang ditempati oleh orang-orang Xiao sangatlah besar saat ini. Klan Xiao telah berkembang sangat pesat. Sementara itu di tempat lain ada pemuda yang sedang berlatih mengayunkan pedangnya. Apabila dilihat dari belakang, pemuda ini benar-benar mirip dengan Xiaoyan. Namun wajahnya mirip dengan Sun Er. Ini adalah putra dari Xiaoyan dan Sun Er. Pemuda ini bernama Xiaolin. Xiaolin berdiri tinggi di atas gunung menghadap ke arah hutan yang tidak berujung di bawahnya. Xiaolin lalu bergumam, "Ibu, aku tidak tahu apakah ibu sudah menemukan ayah atau belum. Semoga ibu baik-baik saja sekarang di sana," ucap dari Xiaolin. Tingkat pertumbuhan Xiaolin juga sangat luar biasa. Selama beberapa dekade, ia telah memasuki jajaran Dozeng. Ketika Xiaolin sedang berpikir, cahaya biru tiba-tiba melintas dari langit. Dan sosok gadis pun muncul di sisi Xiaolin. Sosok itu adalah Xiao Xiao, anak dari Xiaoyan dengan Cailin. "Saudara Xiaolin," ucap dari Xiao Xiao sambil memandang Xiaolin. Tetapi pada saat ini mata Xiaolin sedang melihat ke arah langit. Lalu tubuh Xiaolin tiba-tiba terguncang dan kemudian suara keras datang dari tanah.
Langit pun tiba-tiba menjadi mendung, dan sebuah kekuatan pun jatuh dari langit. Tubuh Xiao Xiao dan Xiaolin gemetaran saat ini. Lalu muncul sebuah suara dari tepi langit. Karena dahsyatnya kekuatan itu, keseimbangan langit dan bumi pun menjadi kacau. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini sepertinya ini ulasan yang kemarin sedikit-sedikit. Nah, sekarang diulas di sini mungkin ya, karena scene-nya emang hampir sama gitu. Nggak tahu dari chapter sebelumnya itu Xiaoyan membayangkan atau apa yang akan terjadi di masa depan atau gimana maksud dari novelnya ya, kita nggak tahu. Tetapi scenes-nya tuh ada di sini nih ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan akhirnya ketahuan bahwa Xiaolin itu adalah anak dari Sun Er bersama Xiaoyan. Kalau Xiao Xiao anak Xiaoyan bersama Cailin. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan dadah, semoga sehat selalu untuk kalian.